Tapi sepengalaman saya, virus yang bahkan di sekitar atau lokalan saya itu menyerang di kandang rekan-rekan saya atau teman-teman lokal saya di sini, habis membunuh ayam satu kandang. Tapi alhamdulillah ya, dengan penerapan jamu-jamuan herbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera ya bos. Balik lagi di channel kita Bakal Peternak. Terima kasih buat sampean yang sudah klik video ini. Semoga berlanjut subscribe dan jangan lupa like dan share ke rekan peternak yang lain agar mereka juga tahu apa yang kita tahu. Baiklah bos, kali ini kita akan bersharing tentang sistem vaksinasi versus herbal ya. Ini sebenarnya pro dan kontra, makanya kenapa saya bilang di beberapa video yang lalu tentang jangan pernah mimpi untung jutaan rupiah dari ternak ayam kampung. Itu saya sudah mengungkapkan bahwa dalam metode peternakan itu tidak ada benar dan tidak ada satu metode yang benar dan tidak ada satu metode yang salah. Karena ilmu peternakan itu dinamis bos. Yang saya maksud dengan dinamis adalah bisa jadi itu bisa kita terapkan di kandang kita, di daerah kita, belum tentu bisa diterapkan di daerah yang lain, walaupun sebenarnya tujuannya adalah sama. Jadi ini contoh penerapan sistem kandang ya. Jadi ada kandang yang untuk khusus yang di daerah dingin seperti di daerah Jawa Barat, di daerah Puncak itu ya, iklimnya cukup dingin, menggunakan metode kandang yang berada di daerah tropis seperti kandang kita ya nggak bisa diterapkan bos. Nah kemudian soal pakan, pokoknya banyak hal lah. Intinya ilmu peternakan itu dinamis. Apa yang menurut sampean itu benar belum tentu bisa diterapkan di peternakan lain atau di daerah lain. Jadi dinamis bos, jadi nggak ada pro dan kontra. Nah khusus kali ini kita akan membahas tentang sistem dan metode vaksinasi dan herbal. Jadi di sini seperti yang saya ungkapkan tadi di awal, bahwa tidak ada benar dan salah. Tidak ada bahwa vaksin itu benar dan herbal itu salah, begitu pula sebaliknya. Jadi bagi peternak atau bagi sampean sahabat baper atau rekan peternak seluruh Indonesia yang menggunakan metode vaksin dan itu menurut Anda bisa Anda jalankan, bisa sampean jalankan di peternakan sampean, ya monggo jalankan ya. Dan buat rekan peternak atau sahabat baper yang menggunakan metode herbal jamu-jamuan, kalau itu sampean rasa itu adalah benar dan menurut sampean itu yang paling tepat, ya silahkan jalankan. Jadi buat yang menjalankan metode ramuan herbal jangan menyalahkan yang vaksin, begitu juga yang vaksin. Kalau menurut sampean paling tepat menggunakan vaksin, jangan menyalahkan yang herbal. Artinya di sini tidak ada benar dan salah dan tidak ada yang metode yang paling tepat. Intinya itu gini bos, yang paling tepat dan yang paling benar itu ayam sampean hidup dan ternak sampean kalau dijual untung, dah itu aja, karena tujuannya itu kan. Masalah sampean mau pakai vaksin kah, mau pakai jamuan kah, kalau ujung-ujungnya tetap rugi ya sama aja bohong bos. Kalau ujung-ujungnya ayam sampean juga tetap sakit dan tetap mati juga ya sama juga bohong. Jadi intinya apapun sistem penerapan itu sampean lah yang paling tahu. Makanya kan di sini Bakal Peternak itu hanya memberikan acuan. Saya tidak memberikan aturan bos di sini. Saya tidak memberikan aturan bahwa harus seperti ini, harus seperti ini, tidak. Saya hanya memberikan sebuah gambaran begini loh. Peternakan dengan sistem rumahan sederhana yang bisa ditiru dan bisa diikuti oleh pemula sekalipun. Karena apa? Metode yang saya berikan itu benar-benar metode yang paling sederhana dan yang paling mudah untuk ditiru bos. Bahkan untuk sampean yang bahkan modal pun masih kecil, bahkan sering saya katakan sampean mau mulai dari sepasang ayam pun oke, di Bakal Peternak ada caranya. Jadi nggak perlu
kita nunggu modal gede, nunggu bisa beli ayam modal ratusan ekor atau ribuan ekor, nggak perlu dulu bos. Bukan itu yang sebenarnya menjadi konsep bakal peternak. Oke, kembali lagi soal vaksin. Untuk lebih detail nih, saya ada caplok dari Mbah Google, sampean boleh cek di sini ya. Itu adalah daftar dan jadwal vaksinasi sesuai usia. Sampean bisa lihat. Jadi buat sampean yang kemarin-kemarin itu ada japri ke saya, umur berapa harus divaksin dan vaksin apa, ini ada saya caplok dari Mbah Google. Karena saya juga nggak pernah pakai vaksin bos, jadi saya kalau untuk lebih detailnya nggak paham. Tentu yang paham yang biasa menggunakan sistem vaksin. Cuman di sini yang saya perhatikan ya, karena ada beberapa juga teman di daerah saya sini yang menggunakan sistem vaksin tetelo saja, itu metodenya menggunakan umur 4 hari, 4 minggu dan 4 bulan kalau ayam mau bebas tetelo. Nah itu khusus tetelo aja bos, ND, virus ND. Nah belum lagi yang gumboro, belum lagi yang AI ya. Jadi boleh dikata, saya tidak katakan bahwa yang sudah vaksin AI atau vaksin ND dia bisa kena yang lain yang belum divaksin jenis vaksinnya. Saya tidak katakan seperti itu, tetapi lebih rentan, masih rentan terkena. Karena berdasarkan pengalaman teman saya di sini, dia melakukan vaksin tetapi ujung-ujungnya ketika wabah menyerang, ayam mati mendadak, toh ayamnya juga tetap pada mati. Kenapa? Karena metode vaksin ini adalah memasukkan virus ke tubuh ayam sehingga ayam akan menjadi kebal. Jadi ketika serangan datang dengan virus yang sama, antibodi ayam sudah bisa adaptasi. Jadi itu metode vaksin bos. Nah permasalahannya adalah ketika vaksin itu sendiri tidak diterapkan dengan lengkap, dan ketika virus yang menyerang itu adalah virus yang belum pernah dilakukan pengebalan pada tubuh si ayam, alhasil ayam juga akan tetap sakit dan mati ya. Nah terus metode jamu-jamuan itu seperti apa? Banyak nih, bahkan sahabat baper cuman ngikutin aja ya. Ini mohon maaf, sahabat baper taunya gimana sih resep supaya ayam itu sehat, dagingnya lembut, legit, terus juga bikin apa, pelanggan bakal peternak itu ketagihan. Jujur aja bos, rata-rata pelanggan atau orang yang sudah merasakan ayam atau mentok dari kandang saya pasti pengen lagi. Kenapa? Karena rasanya juga memang beda. Saya dari DOC umur 1 minggu itu sudah tak cekokin jamu-jamuan. Ini contohnya. Itu. Ini contohnya, kemudian yang di dalam sana ya. Karena apa? Karena memang mempengaruhi tekstur daging itu. Kalau itu bukan saya yang ngomong, tetapi pelanggan-pelanggan saya. Metode jamu-jamuan itu berbanding terbalik dengan metode vaksin. Kenapa? Walaupun tujuannya sama, agar immortalitas atau tingkat kematian ayam itu rendah ya, tetapi di sini cara kerjanya yang berbeda bos. Kalau sistem jamu-jamuan, kita memperkuat imun dari si ayam ya, jadi meningkatkan daya tahan tubuh si ayam atau imun sistem si ayam. Itu adalah target dari penerapan sistem jamu-jamuan. Nah apakah bisa digunakan keduanya? Ya bisa saja bos, silahkan. Dan sampai hari ini bahkan ada beberapa, mungkin next nanti akan saya bahas ya, yang mengatakan bahwa di daerah saya nggak pernah terjadi flu burung. Sebenarnya di daerah saya ini sudah komplit bos. Bahkan yang baru terjadi 2-3 bulan yang lalu ya, itu baru terjadi benar-benar ayam itu nggak ada gejala, tiba-tiba pagi sehat, masih dikasih makan, dan sore sudah mulai mengantuk, dan besok paginya sudah membiru. Dan itu bukan 1-2 ekor tapi 1 kandang. Ini bahkan yang menurut saya itu di kandang teman saya bos, tidak menyisakan 1 ekor pun. Saya aja yang melihat sendiri kondisinya, melihat sendiri keadaannya, benar-benar nggak percaya. Kita tidak minta-minta ya bos ya, tapi sepengalaman saya, virus yang bahkan di sekitar atau lokalan saya itu menyerang di kandang rekan-rekan saya atau teman-teman lokal saya di sini, habis membunuh ayam 1 kandang. Tapi alhamdulillah ya, dengan penerapan jamu-jamuan herbal, kemudian dengan fumigasi, rutin semprot kandang,
menggunakan sistem karantina bila ada yang sakit atau ada yang kalah pakan atau yang nyilet. Alhamdulillah kandang bakal peternak sampai hari ini adem ayem, gemah ripah loh Cinawi. Ya bos ya. Jadi di sini kita nggak, tanpa bermaksud mengajari, saya tidak katakan bahwa sistem vaksin itu punya kekurangan atau salah. Saya juga tidak mengatakan bahwa sistem jamuan itu paling unggul, tidak. Artinya gini, kalau sampean menerapkan sistem jamu-jamuan herbal dan menurut sampean itu tepat, silahkan jalankan tanpa perlu menyalahkan yang sistem vaksin. Begitupun sistem vaksin, kalau itu sekiranya menurut Anda paling tepat dan bisa membuat peternakan sampean itu untung, tidak perlu sampean menyalahkan sistem jamu-jamuan atau mengatakan sistem jamu-jamuan itu lebih mahal atau apapun itu. Intinya kan satu bos, intinya peternakan kita tetap bisa untung, tetap bisa melayani pelanggan, dan sampean sebagai peternak punya profit. Sudah itu aja. Kita nggak perlu saling menyalahkan satu sama lain lah. Intinya peternakan kita berhasil, dah itu aja. Percuma kita selalu menilai tanpa introspeksi diri sendiri, sementara peternakan kita sendiri juga ngawur. Ya, intinya kita terus berbenah diri, terus memperbaiki apa yang kurang dari kandang-kandang kita, dari ingun-ingunan kita. Ya sudah, ingun-ingunan sehat mau betelur, yang jantan mau maceki, ya kan, DOC-nya hidup semua, dah itu dah lebih daripada cukup, dan itu yang perlu kita syukuri bos. Oke, itu saja dulu video bakal peternak kali ini. Semoga terus menginspirasi dan bermanfaat, dan terus memotivasi sampean untuk beternak skala rumahan mandiri. Nggak usah berpikir terlalu ribet, jalankan saja apa yang perlu dijalankan dan terus benahi apa yang masih dirasa kurang. Sekian dari bakal peternak kali ini, sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bosku, khusus buat sahabat baper. Jos Pol. London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul.